warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam kuliner kita, yakni channel Pemantul, pengantar keterampilan teknologi kuliner. Nah, sudah barang tentu, yakni kuliner yang kita sajikan mudah-mudahan kuliner sehat yang bisa meneruskan kelangsungan kebutuhan akan tubuh kita. Nah, pada kali ini para sahabat kita ingin berbagi, yakni masakan masih berkisar seputar sarapan pagi, yakni mudah dibikin, ya, mudah dipraktekkan dan mengenyangkan dan menyehatkan. Apa itu? Yakni makanan khas Jawa Barat, ya, yakni tahu gunung, ya. Mudah-mudahan tahunya bisa membuat menjadi gunung atau rezeki kita bisa menggunung. Ya, mungkin itu ya yang mau kita praktekkan. Mari kita sama-sama kita lihat di dapur kita. Para sahabatku, mari kita sama-sama lihat ya bahwa tahu gunung ini cukup menyehatkan ya buat kita. Bahan-bahannya diantaranya bahan-bahannya adalah tahu ya, tahu ya. Ini adalah sudah tidak asing lagi ya, makanan khas kita ya, merakyat ya, bahkan mungkin mendunia ya gitu ya. Nah, ini kaya akan protein ya, kaya akan protein nabati ya, kemudian rendah lemak ya, tinggi kalori. Nah, ini dan mudah dicerna oleh lambung kita ya. Ini tahu ya, kemudian telur ya, telur 1 atau 2 butir ya, kemudian toge. Nah, toge ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, sudah barang tentu kalau kita toge yang lebih bagus adalah bikin sendiri ya togenya ya. Tapi kalau kita mau beli di pasar, tolong dicuci dulu ya dengan air jeruk nipis ya, dicuci. Nah, kemudian setelah cuci tiriskan, kita seduh ya dengan air panas, maka hasilnya demikian ya. Jadi ini namanya toge sehat ya itu. Nah, kemudian bahan yang kita perlukan lagi ini adalah lada hitam ya, lada hitam sama garam ya secukupnya, lada hitam garam. Nah, kemudian di sini ada bawang goreng ya, biasa ya. Kemudian ini ada bumbu kacang ya yang sudah kita haluskan. Mungkin kemarin sudah kita bahas ya, bumbu kacang mudah ya bikinnya. Bawang merah, bawang putih, kencur ya. Kemudian kita goreng, kita rendos, kacangnya kita goreng, kasih jeruk ya, daun jeruk ya. Nah, ini setelah kita rendos jadinya begini ya. Ini bumbu kacang ya. Kemudian ini daun sop dan daun seledri ya. Ini untuk daun bawang ya. Boleh juga daun seledri kita tambahkan sedikit ya, daun bawang. Kemudian ini ada kerupuk kalau yang suka kerupuk. Nah, ini minyak yang kita pakai diusahakan minyak sehat ya. Kemarin apa? Minyak kelapa ya, minyak kelapa ya. Karena minyak kelapa ini luar biasa sekali ya, ini dalam rendah lemak ya, kemudian protein tinggi dan lain sebagainya ya, minyak kelapa ya, atau VCO ya, ini lebih bagus lagi ya. Para sahabat, jadi itu bahan-bahannya. Mari kita coba ya, kita bikin. Nah, pertama adalah telur ya, telur ini kita masukkan ke dalam mangkok kecil ya, 1 atau 2 butir tergantung bagaimana kebutuhan kita ya telur. Kemudian kita kasih sedikit garam ya, sedikit garam ya, taburkan aja ya sesuai secukupnya. Kemudian juga dikasih apa nih, sahang ya, bisa sahang hitam, bisa lada hitam atau sahang putih ya, tergantung selera ya. Nah, ini karena sahang kemudian garam ini memadukan menjadi satu bahan yang menggurihkan ya, menyehatkan dan menggurihkan. Sedikit gula itu ya, jadi sudah nggak perlu MSG lagi ya gitu kan. Nah, kemudian kita aduk, kita kocek ya. Nah, setelah kita kocek udah rata, baru kita masukkan tahunya ke sini ya. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk-aduk sampai rata ya, sampai rata. Sembari kita nyalakan kompor kita. Nah, kita nyalakan kompor kita, sudah agak hangat. Kita masukkan minyak ya. Ini tadi minyak apa nih?
minyak kelapa ya, minyak kelapa secukupnya saja. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, karena sifatnya nanti menggoreng tapi tidak seperti menggoreng apa pada umumnya. Ini minyaknya kurang ya, agak sedikit kurang ya. Oke. Nah, kemudian setelah sudah panas ya, nah itu para sahabat sudah mulai kelihatan ada asap-asapnya ya, ada asap-asapnya, baru kita masukkan tahu kita ya, kita masukkan tahu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan, kita aduk-aduk ya, sampai merata ya. Perpaduan antara sahang, garam, boleh ditambah sedikit gula ya, maka akan menghasilkan rasa yang gurih ya, rasa yang gurih. Nah, ini wanginya ya, kecium ya, karena pakai minyak kelapa VCO ya, ini luar biasa ya. Nah, jadi nggak terlalu banyak minyaknya ya, kita aduk-aduk ya, kemudian baru nanti kita tuangkan ke dalam tempatnya ya. Jadi ini ya kelihatan ya, jadi telur ya, tahu ya, sudah menyatu ya. Saya bikin orak-arik ya. Oke, telurnya sudah matang dan tahunya ini sudah sedikit masak ya. Kita matikan ya, baru kita tuang ke dalam tempat ya, kemudian nanti kita taburkan togenya dan lain sebagainya ya, topping-toppingnya. Kita ambil togenya ya, ya. Oke, tahunya pertama, kemudian toge ya, kemudian kita taburkan bawang goreng ya, bawang goreng. Nah, sebelum ini mari kita itu dulu ya, bumbunya. Tadi bumbu kacang kita ini kita kasih air panas ya, air termos boleh ya, air termos itu panas ya. Nah, ini sudah kelihatan ya, kemudian kita aduk ya, sampai merata. Jangan terlalu encer ya, ya, setengah-setengah pasta gitulah ya. Nah, ini sudah merata ya, kita aduk. Nah, tadi campuran tahu, telur sama toge ya, ini kita taburkan di atasnya ya, kita taburkan. Bismillah. Nah, kita taburkan. Nah, tergantung selera kita ya, mau berapa sendok tergantung kebutuhan, silakan diatur-atur aja ya. Nah, setelah ini mari kita kasih taburan ya, kita kasih taburan atau toppingnya bisa bawang daun tadi ya, daun sop ya, bawang daun ya. Ini sama daun sop. Kemudian yang terakhir adalah kita taburkan bawang goreng ya, bawang goreng secukupnya. Kemudian kalau kita masih suka dengan kerupuk ya, ini boleh ya, kerupuk. Kita kasih kerupuk di atasnya. Atau bisa juga kadang kalau di mamang-mamang ya, itu diremas ya gitu. Nah, ini tergantung selera aja ya gitu. Nah, ini setelah itu baru kita aduk ya, setelah kita aduk mari baru kita siap untuk dikonsumsi ya. Nah, ini tahu gunung kita ya gitu ya. Tadi bentuknya kenapa dinamakan tahu gunung, bentuknya seperti gunung ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan resep kali ini tahu gunung kita bisa menyehatkan ya badan kita ya, mempermudah tahu menjadi untuk tidak terlalu berat ya untuk sarapan kita, sehingga menyehatkan ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari ya, mudah-mudahan konsumsi yang sehat bisa menyehatkan
perilaku atau tingkah laku kita dalam sehari-hari. Demikian ya, mungkin dari kami ya, cukup sekian ya. Silakan like, subscribe dan share ya. Kemudian silakan komen ya untuk memberikan satu masukan, kritik dan lain sebagainya ya. Jadi dari kami cukup sekian, dan apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Mohon maaf, kita akhiri ya. Alhamdulillahi ladilahu mafis samawati wal ard walahul hamdu fil akhirah wa huwa hakimul khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.